Kamu hebat ya, baru beberapa kali datang. Langsung menggoda pelayan paling cakap di sini. Ini bukan salahku, aku kasih tahu ya. Cuma dia yang terlalu hebat, kalau tidak, bagaimana bisa lolos? Interview Meiji Capital, iya juga. Ayo, 10. William, aku bawa kue untuk semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian akhir-akhir ini. Nggak usah terlalu formal, nanti. Sering-sering datang sama pacarmu. Tidak masalah. Ayo semua, Olivia traktir kue. Ayo, ambil kuenya. Ayo, semuanya datang, setiap orang dapat. Terima kasih ya, terima kasih, sama-sama. Ayo, terima kasih. Selamat ya, selamat. Apel. Dan yang terakhir, tentu saja untukmu. Gaji kamu bulan ini. Terima kasih banyak. Aku tahu bar ini tanpa aku. Juga nggak ada bedanya. Tapi kalau aku tidak punya pekerjaan di bar ini, aku nggak tahu bulan-bulan ini bagaimana aku bisa melewatinya, jadi benar-benar terima kasih. Sudah berlalu, ngapain dibahas lagi? Sekarang kan sudah baik, sebentar lagi kerja di perusahaan besar. Dan juga, pacar yang sangat mencintaimu, nanti, akan semakin baik. Baik, terima kasih. Kamu cepat minum yogurtnya, habis makan banyak tadi untuk mengurangi rasa enek. Aku minum dulu ya. Kamu minum sampai mulutmu penuh. Tunggu dulu. Kamulah yang mulutnya penuh. Aku naik dulu ya. Tunggu, kamu ulurkan tangan kananmu. Ini dulu sebagai pengganti, sementara mengikatmu. Nanti aku belikan yang asli. Baik. Aku naik dulu. Naiklah. Dah. Sampai jumpa. Dah, An. Ya ampun, Ainem. Pertama kali aku melihat Shenhou seperti ini. Itu cinta sejati ya? Sungguh iri Yan Xiao Chen, Shenhou adalah idaman. Banyak perempuan, iya. Kamu tahu nggak, Natal semester lalu, hari Shenhou mengaku Yan Xiao Chen. Wu Qian pikir Shenhou akan mengaku padanya. Waktu itu, semua benar-benar mengira Shenhou menyukainya. Dia terlihat sangat anggun, sebenarnya. Hanya berhayal saja, kali ini si cantik. Benar-benar jadi bahan tertawaan. Realita. Halo. Monyet ada sama kamu nggak? Nggak ada. Ada apa? Teleponnya nggak diangkat. Bukannya hari ini dia ujian susulan. Sudah, nggak usah khawatir sudah. Tunggu. Ada apa sih? Jadi ide untuk menyuruh orang lain ujian, itu dari kamu ya? Bukan aku benar-benar nggak menyangka. Ujian pengganti bisa seburuk itu. Temanku bilang, itu profesional. Dia tahu nggak? Tahu sedikit? Bukan. Aku yang bilang padanya, aku bisa mengatasinya. Jangan salahkan dia, nanti dia malah salahkan aku. Hai Xiao. Hai Shenhou. Kamu ini lebih mementingkan cinta daripada teman. Masalah besar, kamu di mana? Aku pulang ambil barang. Ada apa? Aku sudah cari pengganti ujian, tapi temanku batal, tidak bisa datang. Yushen, kali ini kamu benar-benar mencelakanku. Abang, aku minta maaf ya. Nanti aku minta maaf lagi, kamu cepat kembali. Ujian sebentar lagi, rumahku ke kampus paling cepat 1 jam. Aku sekarang kembali juga tidak akan sampai. Hanya bisa berharap Hoki, dosen makroekonomi, bisa bermurah hati dan luluskan aku. Abang, kamu mimpi apa? Dosen itu bisa melewatkanmu? Kamu bercanda? Aku yang ujian. Kamu ujian? JTL.
Kepala. Peserta ujian mulai dipanggil, hitung yang tidak hadir. Wang Wei hadir. Jiang Hao hadir, Shiqian Wei. Hadir Taoli hadir. Shen Hou. Hadir. Wang Xiaxiao. Hadir. Gwen Shun hadir, Zhao Binbin. Hadir Bian Wenchao. Hadir. Ujian selesai, tidak ketahuan. Xiaen, Kamu di sini? aku juga mau tanya, kenapa kamu di sini? Di sini kan ujian susulan? Aku cari dosen mau tanya sesuatu. Aku ambil arsip OSIS, minta tanda tangan dosen. Aku duluan? Ya. Baik. Kamu cari apa? Jangan ikut campur. Apa yang kamu cari? Aku bantu cari. Arsip mahasiswa jurusan keuangan. Kamu foto ini buat apa? Mau ngapain? Ngapain kamu ikut campur? Kamu masih sempat urus ini? Kamu tahu tidak? Hari ini, kamu hampir mencelakakan Shen Hou. Hasilnya bagus kan? Aku kasih tahu, untungnya Yan Xiaochen berani maju. Menggantikan Shen Hou ujian susulan. Kalau tidak, Shen Hou benar-benar tidak bisa lulus. Aku pasti merasa bersalah. Ternyata Yan Xiaochen benar-benar baik. Kita dulu salah paham padanya. Pagi. Zhao Zhao. Pagi mandi. Kartu tamu pagi mandi. Kian-kian pagi. Halo semua, saya Kepala Departemen SDM. Son. Ini Andi. Nanti dia akan ajak kalian keliling perusahaan kita. Pertama-tama, selamat datang di keluarga besar Maiji Capital. Semoga kalian bisa melewati masa magang dengan lancar. Saya juga sangat berharap bisa menjadi rekan kerja sejati dengan kalian. Barusan kita keliling Departemen Hubungan Masyarakat. Gadis-gadis tercantik di perusahaan ada di departemen ini. Depan adalah Departemen Manajemen Investasi dan Penilaian Proyek. Departemen Pembelian di lantai 24, Departemen Logistik adalah Departemen SDM. Departemen SDM di lantai 23 adalah Departemen SDM. Departemen SDM ini Departemen Audit dan Pengawasan lantai 2 setelah jadi karyawan tetap tidak ada yang mau Departemen Audit dan Pengawasan juga pemasaran internasional. Game. Tapi tempat itu, sementara belum bisa kami nikmati. Ini adalah ruang pelatihan Departemen Pendanaan Perusahaan. Depan adalah kantin, selama kalian punya kartu akses perusahaan Maiji Capital, makan di sini gratis. Halo Bos Lu. Mere. Silakan kamu sibuk. Oke, kita lanjut yuk, sini ikut. Zaiwen. Makanan di perusahaan kita. Oke, sudah disepakati. Di industri ini termasuk yang terbaik. Halo. Halo. Hei, halo, nama saya Zhou Ming. Halo, nama saya Wu Qian. Aku tahu kamu kakak senior, aku di Departemen HR Maiji Capital. Kerja yang bagus, makasih kakak, jangan malu ya. Tenang kakak, aku pasti berusaha. Kenal aku? Tentu saja, nilai interview kamu sangat bagus. Di Bos Lu sudah terkenal. Oke, aku antar kalian sampai sini, ini tempat kerja kalian. Departemen Pembiayaan Perusahaan, terima kasih ikut aku. Sini. Bos Lu intern sudah dibagi departemen, mau lihat. Taruh di meja dulu. Son di antara intern kali ini. Ada yang namanya ada. Yan Xiaochen ada. Kali ini intern urutan kedua. Nilai sangat bagus, ditempatkan di Departemen Pembiayaan Perusahaan. Silakan sibuk dulu, oke.
Kami dari Kabupaten Fu, ini dari Kabupaten Fu, kamu dari mana? Tanggal kamu dari Kabupaten Fu tanggal ganda. Aku di kota. Lanjutkan jadi aku sendiri. Lebih condong ke proyek Songhui. Aku mau laporan yang lebih detail, tidak masalah. Oke, kamu sibuk dulu. Hei kalian intern yang ditempatkan ya. Iya, duduk-duduk. Duduk. Perkenalkan diri kalian. Aku Kepala Departemen Pembiayaan Perusahaan Jason. Hari ini pertama kali kalian datang ke perusahaan. Kenali dulu bisnis perusahaan secara umum. Kita tidak ada pekerjaan lain. Tunang, nanti lembur sudah biasa. Tapi sekarang kalian belum karyawan tetap. Jadi perusahaan memang tidak punya banyak pekerjaan untuk kalian. Semangat! Jason Yiro lagi menyusahkanku. Aku lihat dia setiap hari cari-cari kesalahan, aku mau memecat aku. Kamu pulang dulu, nanti ketahuan tidak di tempat kerja. Lagi carry kesalahan kamu. Kalau dia sengaja cari kesalahan, aku bisa cari tulang dalam telur. Baru saja bilang aku buah untuk tamu di depan mahal. Suruh aku kontrol biaya perusahaan besar begini. Kurang uang segitu. Suruh kontrol biaya ya kontrol. Ini bukan masalah besar. Kontrol biaya buah sangat mudah. Beli buah murah saja. Kamu tadi bilang apa, aku tidak dengar. Tidak apa-apa. Pekerjaan depan kita mewakili wajah perusahaan. Meskipun tamu yang diterima bukan atasan langsung, tapi juga terkait citra perusahaan. Masa pakai apel busuk, pisang busuk rusak citra perusahaan? Kalau gitu langsung hubungi produsen. Beli langsung dari petani kebun. Biayanya mungkin lebih murah. Mungkin bisa pakai anggur. Satu-satu taruh di piring kelihatan banyak. Tapi sebenarnya tidak banyak. Boleh tanya kecil. Sekarang di depan perusahaan, pakai buah apa untuk tamu? Jeruk jelek, stroberi, dan pisang Thailand, kenapa? Memang semuanya cukup mewah, tapi tidak terlalu tahan lama. Kalau diganti dengan manggis dan kiwi Selandia Baru serta jeruk cu, mungkin lebih baik ya. Nah, biayanya mungkin lebih mahal. Dan ketiga buah ini juga tidak praktis untuk dimakan. Kalau diganti dengan ketiga buah ini, meskipun kelihatannya biayanya lebih tinggi, tapi masa pakainya lebih lama. Diganti seminggu sekali, seharusnya tidak masalah. Dengan begitu biayanya juga lebih rendah. Dan sebagai wajah perusahaan, saya rasa juga cukup mewah. Saya hanya memberikan saran kecil. Ya, benar juga. Gadis ini cukup pintar. Cepatlah kembali. Mandy adalah adik kelas Jason. Dia yang menempatkannya di perusahaan. Hari ini saya akhirnya tahu apa itu pengetahuan keuangan. Diaplikasikan dengan baik. Hari ini saya benar-benar banyak belajar. Saya juga belajar banyak hal. Malam ini kita harus banyak berdiskusi. Pacar kamu. Lihatlah pacar orang lain. Dah, saya duluan. Kamu gimana? Tentu saja untuk menjemputmu. Sangat tampan. Gimana, hari pertama kerja capek enggak? Hari pertama kerja kenapa harus capek? Kita datang untuk bekerja, bukan untuk kerja kasar. Dia pacar saya, tentu saya sayang. Gimana? Tidak suka. Siapa itu pacarnya? Banyak orang di bawah kantor. Kamu hati-hati. Saya sengaja, saya ingin semua orang tahu. Kamu sudah punya pasangan. Sudah. Nanti kita makan apa? Mau ke restoran yang kemarin? Kian, kamu mau makan apa? Kita bareng aja. Saya nggak ikut, nggak mau jadi lampu. Dah. Beneran nggak ikut? Nggak ikut, dah. Saya kasih tahu, Kian melihat kita pacaran. Mengabaikannya, kalian wanita. Benar-benar punya hati yang kecil, dah. Dia nggak begitu.
Kian, untung kamu memanggil saya keluar. Kamu nggak tahu betapa teganya suasana di lantai kita. Semua orang nggak dapat kerja. Ya, Chongshan sudah memutuskan untuk pulang kampung. Saya juga belum tahu harus gimana. Kamu dan Shenhou beneran balikan? Atau cuma acting? Hubungan saya dengannya. 6. Sekolah kalau terjadi. Sebenarnya saya sendiri juga nggak jelas. Lalu kamu dan mantan pacar main drama seperti ini. Nggak sakit hati? Penanganan pendidikan tepat waktu nggak sakit hati. Penanganan pendidikan tepat waktu 6, sekolah saya dapat uang. Bukannya kamu bilang nggak akan balikan dengannya? Saya hanya ingin memberi diri saya kesempatan lagi. Kian. Kamu kenapa? Xinhui. Telepon aja kamu langsung datang. Bagus, ayo minum. Kian, kamu kenapa sih? Apa kerjaan nggak menyenangkan? Siapa bilang, saya senang. Kamu minum nggak? Nggak minum saya cari orang lain. Saya minum. Sudah. Yan Xiaochen ini sangat menarik. Topik penilaian magang ini. Terserah saya. Aku ingin melihat kejutan apa yang dia bisa. Menjauhlah dari mesin. Aku bilang kau harus berdiri di antara kita. Aku bilang kalian berdua sudah membuka perusahaan. Tetap bersama setiap hari. Aku berdiri di antara kalian sekarang dan menikmati. Rasanya tidak enak memegang kiri dan kanan. Kau bisa bahagia. Sepertinya perusahaan kami memiliki orang kecil. Sepertinya bukan tipe yang Anda sukai. Anda hanya ingin menjadi orang kecil. Garis. Tapi aku melihatnya. Apa yang dia lakukan di magang ini cukup bagus. Aku bilang padamu, sebaiknya kau tidak terlalu memperhatikannya. Tapi dia datang bekerja hari ini. Sangat menonjol dalam kinerja. Tiba-tiba menjadi terkenal di perusahaan. Sulit bagiku untuk tidak memperhatikannya. Perusahaan besar seperti Meiji Capital, hubungan interpersonal lebih rumit. Terlalu banyak perhatian dalam kapasitas Anda hanya akan membawa masalah yang tidak perlu, bahkan menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Belum lagi dia adalah harga diri. Anak yang kuat, kurasa dia harus. Tidak perlu perhatian ekstra Anda. Jadi perhatian khusus, dia bilang hanya satu. Orang Castle biasa. Kau ingat saja. Menang, saya katakan. Qiaoyu bersembunyi dariku. Aku mengganggumu, kau tidak tahu. Ya, kasus kerjasama untuk perusahaan Anda. Jangan lupa melihatnya. Jika Anda menang, saya akan melihat. Kau yakin 10 kilometer? Ini yang kau cari. Aku tidak akan lari. Hitung aku pergi. Anggur yang kau pesan pasti mahal. Minum lebih baik dari biasanya. Bagaimana saya merasa semakin sulit untuk minum? Aku tahu. Kau masih. Xian dan Shenhou jatuh cinta. Benar? Tapi Xian juga menunggu. Sangat menarik. Kalau tidak, Anda tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Pergi untuk menebus dia.
Apa yang kau katakan? Tidak, aku akan bicara omong kosong. Kering. Minum. Jadi, jangan katakan ini pada orang lain. Dampak buruk pada Xian. Siapa yang bisa saya katakan? Anda juga harus. Tidak ada yang terdengar. Baik atau tidak. Datang dan hentikan pekerjaan di tangan saya. Mulai hari ini, kalian semua kecuali. Saya punya 2 kali seminggu di luar pekerjaan saya. Pelatihan magang di departemen. Akan ada pekerjaan rumah setelah pelatihan. Penilaian program untuk tugas akhir. Ini adalah penilaian magang terakhir Anda. Saya percaya semua orang tahu siapa yang pertama. Akan pergi ke markas AS dengan Bos Lu. 3 bulan kesempatan untuk magang. Jadi saya harap Anda semua bekerja keras dan bekerja keras. Ini adalah bahan ulasan untuk Anda. Kerah semuanya. Apakah Anda ingin bertarung dengan saya? Saya mendengar bahwa magang hanya setengah yang bisa berubah positif dan setelah itu gandakan gaji. Tapi kau tahu aku akan menang. Dan aku akan pergi ke kantor pusat. Itu belum tentu. Mari kita bersaing secara adil. Rencana pembiayaan Anda. Aku sudah melihatnya. Analisis di tempat. Fokusnya ditemukan dan dipuji secara akurat. Kian-kian. Juga oke. Sedangkan untuk kalian. Apa yang kalian pikirkan? Menurut saya, tidak lulus sama sekali. Aku sulit membayangkan. Bagaimana Anda lulus wawancara? Masuk ke ibu kota Maiji. Itu laporan. Biarkan perusahaan lain melihat. Itu hanya akan membuat mereka merasa tidak layak disebut pemimpin industri. Penilaian akhir minggu depan. Aku berharap sesuatu seperti ini. Jangan pernah biarkan aku melihat. Oke, aku mengerti, aku mengerti. Kian-kian. Ada apa? Aku melihatmu di bagian manajemen aset. Hasil dari rencana pembiayaan. Anda mencetak lebih tinggi dari Xian. Tapi yang tidak mengerti adalah, mengapa Jason hanya memuji Xian sendirian? Aku akan menuangkan air. Pembiayaan tiket pembiayaan sekuritas melalui pinjaman bank. Kau tidak melihatku selama sehari, aku duduk di depanmu. Anda masih memiliki pikiran untuk melihat ini. Bagaimana evaluasi pekerjaan rumah yang buruk? Pinjaman bank. Evaluasi yang bagus. Ya, evaluasi pekerjaan rumah Anda. Bagaimana mungkin buruk? Itu karena terlalu bagus. Kemana kau akan makan? Aku turun untuk mencari informasi. Rencana pembiayaan akan segera dibayarkan. Kasus serupa yang pernah saya lihat di majalah keuangan sebelumnya. Turun dan cari. Bagus-bagus. 4F.
Apa yang harus dilihat Xiao Xiao? Anda menunggu. Leher terlalu rendah. Kenapa? Berjalan seperti ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk Bos Cheng. Terima kasih atas keramahan Bos Liu ini. Datang dan datang. Makan. Saya mendengar bahwa Anda sedang melakukan rencana pembiayaan. Fang tidak nyaman belajar untukku. Jika kau merasa tidak nyaman, Tidak ada yang tidak nyaman. Aku akan mengirimkannya padamu. kau melakukannya dengan baik. Katakan sesuatu yang berguna. Jika kita harus memberikan beberapa komentar, saya pikir Anda bisa merujuknya selama 1 atau 3 tahun. Meiji Capital kantor pusat AS memulihkan Sen Capital. Solusi perusahaan Anda dapat menempatkan ini. Tambahkan ke rencana Anda sebagai kasus kontras. Akan lebih baik. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Maaf, saya menjawab telepon. Generasi gaya. Datang dengan cepat. Masih terlambat, tunggu sebentar. Peluk lagi. Sampai jumpa. Bahan bakar. Memberi makan ibu. Kata-katamu yang masuk akal. Aku mengerti, tapi aku tidak. Rencana untuk kembali ke perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan setelah lulus? Apa yang menyenangkan dan apa yang saya rencanakan. Semua mencoba untuk menemukan pekerjaan terbaik untuk Anda. Ayahmu dan aku bekerja keras untuk menghasilkan uang. Bukan kau? Dengan dalih kebebasan. Ibu, aku akan menemukannya. Aku akan menghambur-hamburkan tahun-tahun ini. Anda hanya menunggu pembayaran angsuran. Tergantung. Aku bilang, saudaraku ada di departemen personalia. Berita eksklusif mengatakan bahwa magang dengan diri sendiri. Xian itu tampaknya memiliki latar belakang. Tidak, dia tidak cukup kuat. Kenapa tidak kau mau, bahkan jika dia mampu? Jangan biarkan Jason memandangnya secara berbeda. Selain itu, jelas kian-kian. Bagian pertama dari wawancara kami. Saya adalah nomor. Saudaraku berkata bahwa dilarang. Semua orang harus merahasiakannya. Ya, kian-kian, kau dan Xian itu adalah teman sekelas. Apakah dia mengatakan sesuatu? Atau tahu apa yang ada di dalam? Datang dan dengarkan. Tidak, dia tidak mengatakan apapun. Artinya, Meiji Capital adalah perusahaan besar, di mana begitu banyak orang dalam. Kau tidak mengerti itu, dia punya pintu belakang. Dia punya cerita orang dalam seperti Mandy dan Jason. Ya, apa yang bisa kian-kian? Xian tidak mengatakan yang sebenarnya. Hai, Tunggu, aku tunggu. Aku, Kita akan naik dulu. apa yang mereka katakan? Xiao Xian, kupikir. Pergi. Sekarang, aku sudah melihat rencana. Saya akan membiarkan kontrak hukum minggu depan. Bos Lu melakukan sesuatu dengan rapi. Terima kasih Bos Cheng atas pujiannya.
Obrolan bisnis sudah berakhir. Fang tidak nyaman berbicara tentang dua masalah pribadi. Urusan pribadi. Ziwan, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya kau bicara padaku tentang urusan pribadi. Aku mendengarkan. Perusahaan Anda pergi ke Amerika Serikat. Kapan? Itu tidak akan diketahui sampai rencana sudah selesai. Bagaimana? Kau ingin membantumu? Buka pintu belakang. Tentu saja tidak. Aku tidak tahu siapa kamu Luyang, dan aku tahu. Proyek ini adalah proyek kerjasama. Untuk karakter dan kemampuan. Jika dia bisa pergi. Ini berarti aku harus bekerja keras. Jika Anda berjalan melalui pintu belakang, itu tidak akan membantunya. Itu menyakitinya. Tapi sekali lagi, rencananya. Saya sangat percaya diri. Tapi yang bernama Wu Qianqian. Itu juga bagus, saya kira. Adalah saingan kuatnya. Itu lebih baik. Apakah ada kompetisi untuk membuat kemajuan? Tapi aku berharap. Akhirnya, ketika para kandidat diumumkan, tidak peduli siapa yang resmi. Transparansi. Kau tahu, kadang-kadang rumor akan menghancurkan seseorang. Jadi itu sebabnya kau tidak membiarkanku. Alasan untuk terlalu memperhatikan dia. Terima kasih kopi, jangan lupa kontrak. Sudah pergi. Aku tahu. Pembelian dan penggunaan leverage obligasi konversi untuk membeli dan menggunakan obligasi konversi untuk memilih metode pembiayaan merger dan akuisisi memberikan langkah-langkah penanggulangan bagi perusahaan Cina dalam memilih pembiayaan merger dan akuisisi leverage dan model pembiayaan tipikal. Pilihan penggunaan metode modal Liu Jipeng, 2006. Membandingkan merger dan akuisisi perusahaan Cina. Perusahaan Cina memberikan referensi ketika memilih merger dan akuisisi leverage, dan penggunaan 2006, dan penggunaan obligasi konversi. Analisis kasus ST. Analisis kasus di bawah inovasi analisis kasus. Perusahaan mengadopsi status bisnis dan perusahaan untuk menganalisis metode pembiayaan yang berbeda. Perusahaan sebagai mengadopsi situasi keuangan dari metode pembiayaan dan perusahaan yang menganalisis metode pembiayaan dalam perusahaan memiliki realitas yang kuat. Perusahaan mengakuisisi perusahaan ST sebagai contoh untuk menganalisis faktor terakhir dari pemodal. Status keuangan dan perusahaan setelah perusahaan mengadopsi. Siaen. Selamat. Sepertinya aku bisa pergi ke Amerika. Aku sudah memikirkan yang terbaik di rumah kami, Xiao Xiao. Yu Dewa. Katakan sesuatu padamu. Aku bilang padamu. Aku tidak akan memberitahumu. Aku bilang aku tidak marah padamu hari ini. Mari kita beri kabar. Saya baru saja mendapat pemberitahuan terbaru dari kantor pusat. Akhir tahun ini, magang yang dipilih akan diperoleh secara langsung. Kesempatan untuk tetap bekerja di markas AS. Itu luar biasa. Bukankah itu berarti kita tidak perlu khawatir diusir? Ini di kantor pusat AS. Cerdas Ribidola. Bekerja di New York, pusat keuangan dunia. Itu hanya menuju puncak kehidupan. Kami juga ingin pergi, mengapa kita tidak punya kesempatan? Setelah bekerja dengan baik, semua memiliki kesempatan untuk bekerja. Bagaimanapun, kali ini, beberapa dari Anda telah jatuh. Jadi akhirnya jatuh di kepala siapa?
Tunggu saja hasil penilaian diumumkan. Semoga beruntung. Ayo. Terima kasih atas bantuannya. Mentraktir Anda untuk makan malam. Biaya hidup bulan ini telah berlalu. Kau menyimpan bunga. Lihat APA, Anda mengembalikan ponsel saya. Anda memiliki kemampuan untuk meraihnya. Anda. Sepatu yang baru saja saya bersihkan. Apakah Anda akan makan besar dengan gaji bulan pertama? Penggemar kekayaan kecil bukan gaya Anda. Aku akan mengundang Cheng Ziyuan untuk makan. Saya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa orang ini lagi? Aku sudah mendengar namanya. Sudah beberapa kali, kepalaku hampir meledak. Aku lulus ujian kali ini. Dan dia yang memberikan petunjuk. Jadi aku harus berterima kasih padanya. Gaji pertamaku tidak banyak. Jadi maafkan aku dulu, bulan depan ku traktir makan besar. Bulan depan ku traktir makan besar ya. Aku bilang ya. Dengan kemampuanmu, bahkan tanpa bantuannya, kamu bisa mendapatkan hasil terbaik. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tenang saja, dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Sudahlah, Shen Hou itu. Orang yang lapang dada. Ayo sini. Lepaskan aku. Maaf aku terlambat. Kamu tidak terlambat, aku yang datang lebih awal. Halo, ini menunya. Terima kasih. Aku tidak terlalu paham masakan barat, kamu yang pesan saja. Oke, kamu ada pantangan apa? Pantangan mahal. Halo, 1 salmon. Dan 1 salad, 2 steak sirloin. Medium well, itu saja terima kasih. Oke, perlu minuman. Tidak usah. Oak, Terima kasih. Kota. Kamu terlihat baik-baik saja akhir-akhir ini, senyummu juga lebih banyak. Akhirnya seperti gadis seusiamu. Dulu aku seperti apa? Seperti ditekan oleh sesuatu. Terlihat lelah, sekarang lebih rileks. Aku juga merasa akhir-akhir ini aku sedikit berubah. Tidak seperti diriku sendiri. Sepertinya pacarmu ini cukup baik. Aku orang yang cukup egois. Tapi Shen Hou tidak. Dia suka berbagi, sejak bersama dia aku jadi bisa bermain. Aku juga bisa makan. Yah. Bersama dia sangat santai dan bahagia. Kenapa? Bahagia itu tidak baik. Bukan. Semua ini sangat tidak nyata. Semua ini nyata. Dan kamu layak mendapatkannya. halo, siapa yang duluan? Tidak perlu dibagi, kita bersama. Oke. Silakan dinikmati. Terima kasih. Ayo, selamat. Mendapatkan hasil yang baik. Menurut kebiasaan Maiji Capital. Magang selama 3 bulan. Kantor pusat telah memutuskan, bisa langsung tinggal di Amerika. Berapa lama? Aku juga tidak tahu, mungkin 3-5 tahun. Mungkin lebih lama. Mengikuti perkembangan karir, kamu harus pergi. Karena ini sama dengan menyelesaikan lompatan kualitas.
Tapi aku tidak berencana pergi. Karena Shenhou, Tidak sepenuhnya. Kau juga tahu keadaan. Aku tidak bisa pergi ke Amerika. Aku mungkin juga mengambil kesempatan ini. Apakah Anda setuju dengan orang yang tepat? pilihan Anda akan membuat Anda bahagia. Saya sepenuhnya setuju. Saya pikir apakah itu pekerjaan atau cinta, semua untuk membuat diri Anda lebih bahagia. Jika untuk pekerjaan dan kehilangan kebahagiaan yang seharusnya, itu juga tidak berharga. Bekerja keras untuk mendapatkan tentu saja baik, tapi rela melepaskan lebih mengagumkan. Yan Xiaochen, kau salah. Kau bukan orang yang egois. Terima kasih. Makan saja. Banyak bicara. Sudah makan? Apalagi yang harus ditambahkan? Kalau begitu aku membayar. Baik. Halo Pak, total 468 yuan. Saya datang, saya datang, saya datang. Apakah Anda perlu saya untuk mengirim Anda? Tidak perlu. Xiao Xiao. Jika ada yang datang menjemputmu, aku tidak akan memberimu. Saya pikir saya tidak perlu nanti. Hal seperti ini harus dilakukan oleh pacarku. Mari kita pergi. Untuk rambut. Aku akan melihat. Bisa.